Shalom. Bersama saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan garis besar pelajaran Sekolah Sabat yang ke-6 dengan judul Asal-Usul Abraham. Pada pelajaran ini kita akan menggunakan penyebutan nama Abram karena nama Abraham baru akan diberikan nanti di Kejadian pasal 17 ketika dia ditetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Baik, pelajaran yang ke-6 ini berfokus pada panggilan Tuhan kepada Abram untuk pergi meninggalkan negerinya. Karena kita menemukan dua kali Tuhan memanggil Abram. Pertama ketika dia dipanggil untuk meninggalkan negerinya, dan yang kedua ketika dia dipanggil untuk mengorbankan anaknya Ishak. Kejadian pasal 12 ayat yang kedua katakan, "Aku akan memberkati engkau, membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur." Namun hal ini dapat dicapai bila mana Abraham meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, dan meninggalkan rumah bapaknya. Ketika Abraham dipanggil untuk meninggalkan negerinya, artinya dia harus meninggalkan Babel. Ketika diminta meninggalkan sanak saudaranya, artinya dia harus meninggalkan keluarga, pengaruh, bahkan pendidikan yang dia terima selama ini. Dan ketika diminta meninggalkan rumah bapaknya, dia diminta meninggalkan warisannya. Inti dari semuanya itu adalah Abram harus menyingkirkan bagian dari dirinya atau masa lalunya yang merupakan didikan dari budaya hidup Babel. Itulah inti panggilan kepada Abram. Dan sejauh ini, dia masih menuruti perintah itu hingga dia tiba di Kanaan. Kejadian pasal 12 ayat yang ke-10 menulis, "Di Kanaan terjadi kelaparan yang hebat. Oleh karena itu Abram memutuskan untuk pergi ke Mesir dan tinggal di sana." Ternyata hal itu adalah hal yang biasa bagi orang Kanaan untuk pergi ke Mesir setiap kali terjadi kelaparan di Kanaan. Alasannya adalah di Mesir mereka lebih mudah untuk menemukan air dan juga untuk menemukan kebutuhan hidup. Ternyata Abram juga memikirkan hal yang sama dan dia merasa Mesir tempat dia dapat bertahan. Di sini Abram mulai berbeda. Pada waktu dia meninggalkan Ur Kasdim negerinya, dia lakukan itu karena panggilan dan petunjuk Tuhan. Tetapi kali ini Abram meninggalkan Kanaan atas pikirannya dan pertimbangannya sendiri. Bahkan dia tidak meminta petunjuk Tuhan. Benarlah, ternyata memang Mesir menjadi simbol bahwa manusia lebih mengandalkan manusia atau lebih mengandalkan diri daripada mengandalkan Tuhan. Hal ini terlihat juga dalam diri Abram. Pada waktu dia berbohong mengenai istrinya karena dia takut kalau dia akan dibunuh demi mendapatkan istrinya, sehingga dia mengaku bahwa istrinya adalah saudaranya. Dia sudah lupa bahwa ada Tuhan yang akan melindunginya. Kemudian di Kejadian pasal 13, kita dapat membaca bahwa dia kembali ke Kanaan, ke tanah di mana dia pertama kali tiba di Kanaan dan tinggal di tempat itu. Oleh karena perseteruannya dengan Firaun, dia tinggalkan Mesir dan kembali ke Kanaan. Nampaknya kali ini Abram telah sadar dan dia kembali kepada misi Tuhan. Hubungannya yang diperbaharui dengan Tuhan mempengaruhi bagaimana dia berhubungan dengan orang lain atau memperlakukan orang lain. Ini penting. Kedekatannya dengan Tuhan kali ini mempengaruhi bagaimana cara dia memperlakukan orang lain. Terbukti, pada waktu dia mengatasi persoalan yang ada, Abram berinisiatif untuk mengusulkan jalan terbaik sehubungan dengan konflik yang terjadi antara hambanya dengan hamba Lot, atau para gembalanya dengan para gembala Lot. Kemudian Abram juga menunjukkan kemurahan hatinya dengan mengizinkan Lot
untuk melakukan pilihan pertama tentang tempat yang akan dituju. Kita tahu akhirnya Lot memilih untuk tinggal di Sodom dan Gomora. Abram seolah sudah benar-benar belajar bahwa dia tidak lagi ingin menggunakan pikirannya sendiri, pertimbangannya sendiri untuk menuju tempat di mana dia tinggal. Oleh sebab itu, dia berikan pilihan kepada Lot, dan Abram menyadari bahwa Tuhan sudah menetapkan tempat baginya untuk dihuni dan diwarisi olehnya. Dan benar, Kejadian pasal 13 ayat 14 katakan, "Pandanglah dari timur ke barat, utara ke selatan, semua itu akan kuberikan untukmu," kata Tuhan. Waktu berjalan, Abram menikmati tinggal di tanah yang Tuhan janjikan hingga di Kejadian pasal 14. Sementara Abram menikmati kehidupannya di tanah yang Tuhan berikan, ia mendapat berita bahwa Lot, keponakannya, ditawan dalam sebuah konflik antara dua koalisi yang sedang memperebutkan kedaulatan tanah Kanaan. Abram dengan 318 orang terlatih miliknya, mereka turut dalam konflik ini. Namun ini perlu diperhatikan, Abram turut dalam konflik bukan karena ingin menegaskan kepemilikannya atas tanah Kanaan. Dia sudah sadar bahwa tanah Kanaan itu diperoleh bukan dengan peperangan, tapi dengan pemberian atau anugerah dari Tuhan. Dia terlibat dalam konflik ini murni hanya untuk menyelamatkan keponakannya, yaitu Lot. Dan dia berangkat, dan dia berhasil untuk membawa Lot pulang, dan juga membawa harta yang dia peroleh dari sana. Sepulang dari peperangan itu, kita mendapat informasi bahwa Abram memberi 1/10 dari rampasan perangnya kepada Imam Melkisedek, yang dia anggap sebagai imam yang sah ketika itu. Tidak banyak informasi tentang Imam Melkisedek, namun Abram melakukan hal ini, yaitu menyerahkan 1/10, adalah sebagai satu cara untuk mengakui bahwa tidak ada sesuatu pun yang menjadi milik Abram jika bukan karena Tuhan yang memberikan atau menganugerahkannya. Dalam pelajaran ini kita melihat Abram, seorang yang diberkati Tuhan, hamba Tuhan. Dia masih dapat melakukan kesalahan dan menampilkan kelemahannya sebagai seorang manusia. Tetapi di atas semua itu, lagi-lagi Tuhan juga menampilkan kasih karunia-Nya. Dia tidak meninggalkan Abram, tetapi tetap untuk memberkati Abram. Inilah garis besar pelajaran sekolah sahabat kita yang ke-6. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Selamat belajar, selamat berdiskusi, Tuhan memberkati.